Ya baik, kita akan lanjut pada materi pertemuan kedua ini, yaitu masih berkaitan dengan algoritma dan flowchart. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan pengantar tentang seperti apa flowchart itu, dan bahkan seperti apa algoritma itu dengan contoh kasus menentukan status umur atau usia seseorang berdasarkan dari usia atau umur yang diinput di flowchart yang sudah kita desain. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan memperkuat kembali atau mengingat kembali tentang algoritma secara teori, kemudian juga tentang flowchart. Kalau sebelumnya kita langsung menggunakan, sekarang kita akan review beberapa pengertian atau mungkin teori-teori yang berkaitan dengan hal ini. Tapi tentu kita akan kembali ke bagaimana menggunakan simbol tadi, atau bagaimana menghubungkan antara teori dari algoritma atau pengertian dari algoritma, kemudian kita desain menjadi sebuah bagan atau diagram alir flowchart. Oke, baik, kita lanjut. Ya, sini sekedar review, dan kalian bisa menggunakan juga buku referensi yang lain. Kalau mau lebih singkat, bisa dengan menggunakan referensi online, yaitu lebih cepat daripada kemudian mungkin mencari buku-buku yang khusus membahas algoritma. Nah, untuk pengertian dasarnya atau ringkasnya, bahwa algoritma itu sebuah langkah-langkah yang terurut atau urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang logis dan sistematis. Seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya bahwa algoritma itu ada langkah-langkah, dan kemudian juga langkah-langkah itu harus diikuti secara urut untuk menghasilkan output yang diharapkan. Nah, kalau misalkan langkah-langkah tadi dikerjakan tidak secara urut, atau tidak kita kerjakan berdasarkan urutan langkah itu dideklarasikan atau langkah itu disusun, maka output dari algoritma tidak akan seperti yang kita harapkan. Nah, seperti ketika misalnya kita tidak mengikuti urutan langkah-langkah tersebut. Nah, kita akan nanti perlihatkan di beberapa atau di sebuah contoh kasus, atau tepatnya di sini kita akan menggunakan dua contoh kasus. Oke. Selanjutnya algoritma deskripsi. Nah, nanti kalau kita berbicara tentang algoritma, ada beberapa cara untuk menyatakan langkah-langkah itu. Ya, bisa kita nyatakan dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif. Nah, ini yang disebut sebagai algoritma deskripsi. Nah, bisa juga kita gunakan flowchart. Nah, jadi penggunaan atau deskripsi dari langkah-langkah tadi ketika kita nyatakan dalam bentuk kalimat, maka ini yang disebut sebagai algoritma deskripsi. Nah, ketika misalkan langkah-langkah penyelesaian masalah itu dinyatakan dalam bentuk bagan alir atau diagram flowchart, maka itu disebut sebagai algoritma atau algoritma simbol, ya, atau notasi flowchart. Nah, kita juga akan nanti lihatkan bagaimana bedanya. Yang jelasnya pahami dulu secara teori atau secara pengertian dari keduanya tadi, yaitu algoritma secara umum, kemudian algoritma deskripsi. Oke, lanjut. Nah, di sini kita memberikan sebuah contoh. Misalkan ada sebuah kasus, ya, kita akan nyatakan dalam bentuk algoritma deskripsi, atau langkah-langkah penyelesaiannya dalam bentuk algoritma deskripsi. Misalnya diberikan 3 buah gelas A, B, dan C. Gelas A berisi kopi, kemudian gelas B berisi teh, dan gelas C kosong. Nah, tujuan kita tuliskan langkah-langkah logis pertukaran isi gelas A dan B sehingga hasil akhir gelas A itu berisi teh, kemudian gelas B berisi kopi. Jadi itu dipertukarkan. Kalau sebelumnya tadi gelas A berisi kopi dan gelas B berisi teh. Nah, selanjutnya nanti hasil akhirnya ketika langkah-langkah diikuti tadi yang kita definisikan,
maka gelas A akan berisi teh dan gelas B akan berisi kopi. Nah, kita bisa nyatakan algoritma penyelesaian algoritma tersebut, ya, penyelesaian masalah ini dengan menggunakan algoritma deskripsi. Kira-kira seperti ini langkah-langkahnya. Ya, jadi algoritma dinyatakan secara jelas kapan mulainya. Misalnya langkah pertama mulai, kemudian di langkah kedua kita identifikasi atau nyatakan kondisi awal. Ya, di kondisi awalnya misalnya A berisi kopi, kemudian B berisi teh, dan C ya kosong, ya. Jadi kita tidak berikan persamaan. Kita pahami bahwa kosong. Nah, langkah selanjutnya, langkah 3, pindahkan isi A ke C atau pindahkan isi gelas A ke gelas C. Maka ketika langkah 3 ini dikerjakan, maka gelas A akan menjadi kosong, kemudian gelas C akan berisi kopi. Nah, langkah keempat, pindahkan isi gelas B ke gelas A. Nah, ini tentu bisa dikerjakan. Kenapa? Karena gelas A sekarang sudah kosong. Dari langkah 3, gelas A sudah dipindahkan ke C, berarti gelas A sudah kosong. Nah, pindahkan isi gelas B berisi teh. Nah, maka dipindahkan ke A, maka B sekarang menjadi kosong dan A berisi teh. Nah, selanjutnya langkah kelima, pindahkan isi gelas C. Ya, gelas C tadi berisi kopi dari langkah 3. Kemudian kita pindahkan ke gelas B. Maka gelas B menjadi berisi kopi. Oke, dan gelas C kembali kosong. Dan langkah ke-6 selesai. Nah, ini adalah langkah-langkah deskripsi. Karena kita nyatakan dalam bentuk kalimat deskripsi. Oke, nah langkah-langkah ini, ketika misalkan langkah-langkah yang penting, yang merupakan langkah-langkah pertukaran untuk mendapatkan isi gelas A dan gelas B dipertukarkan, ya. Jadi kalau tadi A berisi kopi dan B berisi teh, kemudian sebaliknya menjadi hasil akhirnya B berisi kopi, kemudian A berisi teh. Nah, ketika 3 langkah ini, utamanya langkah 3, langkah 4, dan langkah 5, itu tidak dilakukan secara urut, maka hasilnya kita tidak akan mendapatkan seperti yang diharapkan, yaitu dalam kondisi gelas A dan B itu tertukar isinya. Ya, misalnya, ketika misalkan kita mendahulukan langkah 4 dibandingkan langkah 3. Pindahkan isi gelas B ke gelas A. Nah, dalam kondisi keadaan awal kita sudah definisikan bahwa A berisi kopi dan B berisi teh. Nah, ketika misalnya gelas A yang berisi kopi, kemudian gelas B berisi teh, kemudian dipindahkan ke A, maka yang terjadi ya tercampur, kopi dan tehnya itu tercampur. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika langkah ini tidak dikerjakan secara urut, maka hasilnya tidak akan seperti yang kita harapkan. Jadi itu yang dimaksud sebagai langkah-langkah urut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ketika urutan langkah-langkah tadi itu tidak diikuti sebagaimana didefinisikan, maka sangat besar kemungkinan bahwa apa yang diinginkan dari algoritma itu tidak akan tercapai. Oke, ini contoh pertama dari algoritma deskripsi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya contoh kasus kedua. Algoritma deskriptif memeriksa bilangan ganjil atau genap. Misal, diberikan sebuah bilangan, lakukan pemeriksaan untuk mengetahui bilangan tersebut ganjil atau genap. Oke, seperti biasa kita mulai langkah pertama, mulai. Kemudian langkah kedua, kita nyatakan kondisi awal. Keadaan awal, sebuah bilangan X, itu bilangan integer yang akan diperiksa. Ya, ini deklarasi variabel, ya, kalau dalam pemrograman. Kemudian A adalah variabel bilangan integer. Ya, kita nanti pakai A ini untuk menghitung modulo, ya, operasi mod. Oke, langkah 3, ya, kita gunakan variabel A. Jadi A itu didapatkan dari operasi X modulo 2 atau mod 2. Nah, langkah 3.
Selanjutnya langkah 4. Periksa nilai A. 41, 4.1. Jika A sama dengan 0, maka X genap. Kemudian 4.2, jika A sama dengan 1, maka X sama dengan ganjil. Nah, atau X adalah ganjil. Ya. Kalau misalkan suatu bilangan di mod 2, ya, sisa hasil bagi, kalau sisa hasil baginya 0, berarti pasti bilangan tersebut adalah bilangan genap. Sebaliknya kalau dia 1, berarti dia bilangan ganjil. Nah, langkah kelima selesai. Nah, langkah-langkah ini ketika diikuti secara urut, ya, maka dia akan menghasilkan output yang diinginkan, yaitu mengetahui suatu bilangan apakah bilangan itu genap atau ganjil. Yaitu algoritma deskripsi dari dua contoh yang diperlihatkan. Kemudian selanjutnya kita ke flowchart. Nah, flowchart itu ya sebuah simbol. Jadi sebuah diagram simbol ya atau bagan alir ya, yang menggambarkan urutan logis suatu proses. Nah, jadi kalau misalkan algoritma deskripsi, proses-proses tadi itu kita nyatakan dalam bentuk kalimat. Nah, ada kondisi yang kemudian bisa menjadikan algoritma deskripsi itu menjadi tidak efektif. Ya. Kenapa? Karena kalau menggunakan bahasa deskripsi seperti itu, ya, yang namanya bahasa kemudian bisa jadi terjadi ada interpretasi berbeda. Belum lagi misalkan kendala pemahaman terhadap bahasa yang digunakan. Nah, ketika misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia dan algoritma tadi itu diperlihatkan kepada orang tertentu atau programmer tertentu yang kemudian tidak terlalu paham dengan bahasa Indonesia, maka kita tidak bisa mengharapkan dia memahami bagaimana menjalankan algoritma tersebut atau bahkan bagaimana mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan itu mengikuti langkah-langkah algoritma deskripsi yang sudah dituliskan seperti itu. Nah, karena itu kita membutuhkan bahasa simbol. Nah, disinilah kemudian flowchart itu digunakan. Oke, lanjut. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang flowchart, maka flowchart itu pertama dia tentang simbol, kemudian kedua dia bersifat universal. Artinya ketika algoritma atau penyelesaian masalah itu kita gambarkan dalam bentuk flowchart, maka bukan hanya orang tertentu yang bisa memahami simbol-simbol tersebut. Nah, setiap kemudian orang yang paham flowchart itu bisa memahami itu. Ya, berbeda dengan misalkan menggunakan bahasa deskripsi, karena kalau menggunakan bahasa deskripsi, maka tentu yang bisa memahami ya terbatas pada pengguna bahasa deskripsi tadi. Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di flowchart kita menggunakan simbol-simbol. Di sini ada diperlihatkan atau ditampilkan 4 contoh simbol flowchart. Nah, flowchart itu tidak hanya menggunakan 4 simbol. Bisa di banyak, bahkan di PowerPoint itu ada kita bisa menambahkan, dan ada memang bagian simbol yang menampilkan semua simbol-simbol flowchart dikelompokkan dalam satu tab flowchart. Nah, itu bisa dilihat situ, atau bisa juga menggunakan referensi online untuk mempelajari ya macam-macam simbol flowchart. Ini hanya ditampilkan 4 saja ya. Nah, yang pertama terminator. Biasanya ini digunakan untuk awal dan akhir ya, atau start and stop. Kalau kita tadi menggunakan di deskripsi, menggunakan kata-kata mulai dan selesai. Nah, kemudian simbol kedua, simbol seleksi. Nah, seperti tadi di algoritma deskripsi, kalau kita misalkan ingin mendapatkan atau memeriksa suatu bilangan apakah bilangan itu genap atau ganjil, kita harus melakukan operasi modulo ya, atau mod ya. Kita memeriksa apakah hasilnya itu
1 ataukah 0. Kalau hasilnya 0 berarti dia genap, hasilnya 1 berarti dia ada ganjil. Nah, untuk melakukan pemeriksaan seperti itu kita menggunakan simbol seleksi seperti ini. Nah, selanjutnya input dan output. Input dan output ini untuk input itu untuk mendapatkan input dari, kalau di pemrograman untuk mendapatkan input dari pengguna. Kalau output untuk menampilkan output. Seperti itu. Nah, selanjutnya simbol keempat yang juga penting adalah simbol proses. Proses ini untuk melakukan misalnya kalkulasi. Kalau tadi operasi X di mode 2, maka itu dimasukkan atau dinyatakan dengan simbol proses. Atau operasi pertukaran gelas, misalkan gelas C sama dengan A, atau pindahkan gelas, isi gelas A ke gelas C, itu bisa menggunakan simbol proses. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita misalkan nyatakan algoritma pertukaran isi gelas dengan menggunakan simbol flowchart, maka kurang lebih simbolnya atau flowchartnya seperti ini. Jadi awal atau simbol awal kita menggunakan terminatornya, kemudian kita di keterangan mulai. Nah, selanjutnya di kondisi awal atau inisialisasi variabelnya A atau gelas A itu berisi kopi, kemudian gelas B berisi teh, dan kemudian gelas C kosong. Nah, selanjutnya pindahkan isi gelas A berisi kopi tadi ke gelas C. Kita nyatakan C sama dengan A. Nah, proses selanjutnya pindahkan isi gelas B ke gelas A. Berarti A sama dengan B. Kemudian langkah terakhir, proses terakhir, pindahkan isi gelas C ke gelas B. Selanjutnya selesai. Nah, ini adalah flowchart pertukaran isi gelas yang dinyatakan dalam flowchart. Oke, demikian. Nah, kemudian ya ini sekilas tentang pengertian algoritma dan flowchart yang sudah kita praktekkan di pertemuan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan menguji contoh-contoh kasus yang pertama tadi yang menggunakan algoritma deskripsi, kemudian contoh kedua juga menggunakan algoritma deskripsi. Kita akan buat dengan menggunakan logaritma yang kita sudah uji di pertemuan sebelumnya. Bagi yang sebelumnya tidak sempat hadir atau belum melihat penjelasan tentang program yang dimaksud, silahkan nanti lihat di video yang sudah di-upload. Silahkan pelajari yang video pertama untuk pertemuan pertama, kemudian silahkan lanjut kembali ke video yang ini. Oke, kita buka programnya. Ya, seperti biasa kalau kita pertama menjalankan logaritma, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi sudah ada terminatornya, ada mainnya, ada end ya. Nah, seperti itu. Ini ibaratnya start ya. Dan ini stop. Atau ini mulai, dan ini selesai. Pertama kita akan menguji ya algoritma deskripsi yang pertama, mempertukarkan isi gelas. Atau ya kita ke ini ya, ke contoh yang kedua dulu. Oke, untuk contoh kedua, yaitu memeriksa apakah suatu bilangan itu adalah bilangan ganjil atau genap. Ya, sekarang kita akan menggambar ya seperti biasa. Ya, kita klik garis yang ini. Ya, kemudian kita pilih bagian atau simbol declare. Oke. Nah, ingat kembali algoritmanya, algoritma deskripsi. Kita pilih variabel, misalnya variabel X dengan A ya. Oke, coba kita nyatakan seperti ini. Nah, kita beri tipe integer. Oke. Nah, selanjutnya kita
ingin mendapatkan nilai X atau input nilai X. Nah, di algoritma deskripsi tadi itu tidak ada inputnya, tapi di sini kita akan mendapatkan nilai X itu dari input pengguna. Oke. Nah, supaya kemudian interaktif, ya seperti kita sudah coba di video sebelumnya, kita akan menambahkan keterangan ketika sebuah bilangan atau sebuah data diinput oleh pengguna, ada keterangan atau tampilan teks untuk memberitahu bahwa bilangan ini atau data ini harus diinput oleh pengguna. Klik. Nah, kemudian kita menggunakan ini output. Setelah itu kita beri keterangan. Oke, dan bilangan X. Oke. Oke, ya sudah ada. Nah, selanjutnya dari sini kita menambahkan simbol untuk inputnya. Oke, kedua kali. Nah, sekarang kita akan menggunakan simbol X atau variabel X. X. Oke. Nah, begitu kita data di input, maka datanya akan masuk ke X. Nah, selanjutnya proses. Kita akan memeriksa apakah bilangan ini ganjil atau genap dengan mendapatkan dulu operasi modulonya. Oke, kita gunakan simbol proses. Nah, ini. Oke, kita pilih variabel A. Kemudian A ini didapatkan dari nilai X mod 2. Tanda persen ini adalah tanda operasi mod. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai A. Selanjutnya A ini kita periksa. Tentu yang kita gunakan simbol seleksi. If. Oke, pilih, kemudian ini klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita pilih apakah A itu sama dengan, itu menggunakan 2 sama dengan ya 0 ya, jadi berbeda dengan operasi proses hanya menggunakan 1 sama dengan ini. Kalau ini menggunakan 2. Oke, seperti ini. Nah, kalau kondisinya benar atau true, maka dia adalah genap. Kita gunakan output. Nah, kemudian oke. Nah, kita menggunakan outputnya, kita kasih bilangan genap. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalau dia bukan 0, berarti selain 0 yaitu 1. Berarti ya oke, bilangan ganjil. Oke, seperti itu. Dan selesai. Nah, ini adalah flowchart yang lengkap kemudian untuk menggambarkan proses atau langkah-langkah bagaimana cara memeriksa sebuah bilangan. Misalkan bilangan itu di input X, apakah bilangan itu genap atau ganjil. Itu dia menggunakan diagram halir atau bagan halir seperti ini. Jadi ada beberapa macam simbol yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba ini dengan klik run. Oke, ini sudah jalan. Nah, berarti kita sudah sampai di sini. Ini di eksekusi. Terusnya masukkan bilangan X. Oke, bilangan X kita masukkan coba
13. Harusnya outputnya kalau 13 ini diproses A, harusnya A sama dengan 1. Berarti nanti outputnya bilangan ganjil. Bagan alurnya akan ke sini. Oke, dan ya, bilangan ganjil. Oke, kita refresh, kita run sekali lagi. Oke, ini kembali yang ini. Nah, selanjutnya input bilangan X. Kita masukkan misalnya angka 126. Nah, maka tentu nanti X mod 2 nya ini akan bernilai A-nya bernilai 0. Kalau 0 dia akan mengalir, bagan lainnya akan ke sini. Itu outputnya bilangan genap. Oke, bilangan genap. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah cara implementasi flowchart dengan menggunakan simbol atau flowchart tadi, bagan alir tadi, yang kita implementasikan dari contoh kasus di algoritma deskripsi. Oke, dan juga seperti biasa di program atau di video sebelumnya kita memperlihatkan bahwa menggunakan program ini kita bisa mendapatkan kode program secara otomatis dari flowchart yang sudah kita desain menggunakan program logarithm ini. Nah, sama yang seperti ini sekarang kita sudah menggambar, dan gambarnya kita sudah uji coba atau flowchartnya sudah kita uji coba. Nah, kita juga bisa mendapatkan kodenya seperti cara sebelumnya. Ya, pilih di tools, kemudian lihat di short code viewer. Nah, sini contoh kode program. Oke, nah seperti biasa kita juga bisa memilih bahasa pemrograman, tapi di kelas ini kita menggunakan C++. Kita bisa melihat contohnya di sini. Nah, meskipun begitu, meskipun kalian bisa mendapatkan kode programnya secara otomatis, tapi untuk kepentingan pelajaran nanti kita sebaiknya menulis secara manual kode yang sudah kita dapatkan ini ya. Supaya nanti terasa atau terlatih bagaimana mengetikkan atau mengetahui kalau misalkan ada beberapa bagian kode yang tidak lengkap, misalnya ada simbol atau tanda titik koma yang terlupakan, bagaimana cara menemukannya atau bagaimana memperbaikinya. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk contoh algoritma deskripsi yang pertama tadi yang mendapatkan atau mempertukarkan isi gelas, maka caranya atau bagannya itu lebih sederhana, karena kita tidak menggunakan simbol seleksi, kita hanya akan menggunakan simbol proses. Ya, kita akan menggunakan simbol proses lebih banyak. Ya, jadi hanya menggunakan untuk pertama mungkin inisialisasi datanya bahwa A itu berisi kopi, kemudian B berisi T, kemudian setelah itu kita pertukarkan. Baik, kita akan mencoba dengan menggunakan flowchart. Sebelumnya kita simpan yang ini. Oke, kita buat file baru. Oke, seperti biasa sudah ada ditambahkan terminator. Nah, tinggal kita tambahkan inisialisasi variabel. Oke, kita deklarasikan ya satu-satu. Misalkan A kita berikan string. Oke, kemudian tambahkan saja ya C. Oke, kemudian kita beri nilai awal, kita pakai ini aja, A copy, tambahkan lagi
Oke. Oke. Nah, ini kita inisialisasi awal. Ya. Kemudian coba kita output. Oke. Oke, kita output. Ini untuk menampilkan kondisi awal supaya nanti kita yakin bahwa gelas ini betul-betul sudah dipertukarkan. Oke, yang pertama jadi kondisi awal. Kondisi awal gelas A.2 A dan B oke. Oke, ini biar kita salin, kita jadikan outputnya. Oke, nah kalau kita jalankan, coba kita jalankan. Nah, ini sudah tampil. Kondisi awal gelas A kopi, B berisi teh. Oke. Nah, selanjutnya kita pertukarkan. Berarti kita membutuhkan simbol proses. Nah, sini lihat langkahnya. Langkahnya C, misalkan kita dapatkan dari A. C, pindahkan gelas A ke gelas C. Oke, selanjutnya kita tambahkan proses lagi. Nah, gelas setelah isi gelas A ini dimasukkan ke C, selanjutnya kita bisa menggunakan A untuk mendapatkan isi dari B. Pindahkan B ke A. Oke, selanjutnya ya, kita telah memindahkan B. Berarti B sekarang kita dapatkan dari C. Oke, ini sudah tertukar. Nah, selanjutnya kita output kembali. Nah, ini kita tinggal paste di sini. Nah, ini awal kita ganti menjadi kondisi akhir. Oke. Oke. Nah, ini adalah flowchart lengkap dari algoritma pertukaran isi gelas. Oke, harusnya outputnya kalau tadi awalnya ini A sama kopi, B T, berarti nanti ini A menjadi T, kemudian B menjadi kopi. Kan? Oke, ini sudah tertukar. Kondisi awal gelas A berisi kopi, B berisi teh, kemudian kondisi akhir gelas A berisi teh dan B berisi kopi. Oke, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan dua materi yang sudah divideokan, silahkan diskusikan di grup atau bisa juga nanti komentar di video yang akan dibagikan di YouTube. Nah, tapi kemudian bisa jadi nanti tidak bisa saya komentari satu-satu, tapi akan saya tanggapi melalui grup kelas kita. Nah, demikian juga ketika misalkan ada kesulitan-kesulitan dalam belajar, termasuk bagaimana menginstal program, ya sebagai maba tentu mungkin kalian tidak sama dalam hal pengalaman mengakses program atau menggunakan program pembelajaran seperti ini. Ya, bisa juga hal seperti itu nanti didiskusikan di grup. Nanti teman-teman yang sudah mahir tolong berbagi ke kelas grup supaya pembelajaran kita bisa efektif ya. Tidak perlu saya turun tangan untuk menjelaskan semuanya atau memberikan tutorial tentang proses install instan. Oke, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar.